COVID-19 beredar kendati belum memiliki penelitian yang menyatakan dengan pasti efektivitasnya. Maraknya informasi salah selama pandemi membuat masyarakat awam terpapar berbagai bahan berbahaya. Sebelumnya sempat terjadi lonjakan informasi yang salah seputar hidroksikloroquine, yang juga disebut-sebut sebagai pengobatan ajaib untuk COVID-19. Informasi hoaks tersebut menyebabkan keracunan dan setidaknya 1 kematian bagi yang mengonsumsi versi obat tersebut yang seharusnya digunakan untuk membersihkan akuarium. Sejarah tampaknya berulang dengan ivermectin, obat terbaru yang belum terbukti namun kembali menjadi sorotan sebagai obat COVID-19. Ivermectin telah dipelajari sebagai pengobatan potensial untuk COVID-19 namun dengan hasil yang masih tidak meyakinkan atau bertentangan dalam banyak penelitian. Beberapa penelitian yang dilihat sebagai indikator positif untuk penggunaan ivermectin kemudian dikritik karena inkonsistensi. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa ivermectin memberikan hasil yang menjanjikan untuk melawan COVID-19 di laboratorium. Namun, langkah tersebut ini baru langkah pertama yang penting dalam pengujian obat, sehingga hasilnya tidak berarti dapat dicapai pada manusia. Konsentrasi yang digunakan secara in vitro mungkin tidak dapat dicapai dalam dosis terapeutik, ujar Ruben Hernandez, ahli kimia farmasi di Rumah Sakit San Borja Ariaran di Santiago, Chili kepada AFP pada Januari. Sementara itu, dalam sebuah penelitian Maret tahun 2021 yang mengamati 400 pasien, para peneliti menemukan bahwa pemberian ivermectin selama 5 hari pada orang dewasa dengan COVID-19 ringan tidak meningkatkan resolusi gejala mereka. Analisis komprehensif yang diterbitkan dalam Cochrane Database of Systematic Review pada akhir Juli tahun 2021, yang mengamati 14 studi berbeda tentang ivermectin dan COVID-19, menemukan bahwa bukti yang dapat diandalkan yang tersedia tidak mendukung penggunaan ivermectin untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19. Tinjauan tersebut menambahkan bahwa studi lengkap yang ada tentang topik tersebut kecil, dan hanya sedikit yang dianggap berkualitas tinggi. Beberapa studi yang ditinjau, meskipun tampaknya menunjukkan hasil positif, dirancang dengan cara yang hanya memberikan bukti kepastian rendah. Misalnya, dalam salah satu penelitian yang ditinjau, satu-satunya hasil untuk analisis adalah kematian, tetapi tidak ada seorang pun dalam penelitian tersebut yang meninggal, termasuk mereka yang tidak menerima pengobatan sebagai data sandingan dari menerima ivermectin. Para ilmuwan di Argentina menyatakan dalam makalah yang sering dikutip tahun lalu bahwa ivermectin dapat mencegah 100% infeksi COVID-19. Tetapi kritikus dengan cepat menemukan masalah dengan uji coba mereka. Dari statistik 100% yang membuat kecurigaan, sesuatu yang sangat langka dalam uji coba obat, hingga penerimaan makalah yang cepat dan inkonsistensi dalam detail penelitian. Seperti jumlah peserta dalam penelitian yang tampaknya sering berubah di setiap tabel. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2021, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, AS menerbitkan sebuah nasihat yang menggambarkan peningkatan pada orang yang menggunakan ivermectin. Uji coba klinis dan studi observasional untuk mengevaluasi penggunaan ivermectin untuk mencegah dan mengobati COVID-19 pada manusia telah menghasilkan bukti yang tidak cukup bagi panel pedoman perawatan National Institute of Health (NIH) COVID-19 untuk merekomendasikan penggunaannya, ujar penasihat itu. Data dari uji klinis berukuran memadai, dirancang dengan baik, dan dilakukan dengan baik diperlukan untuk memberikan panduan berbasis bukti yang lebih spesifik tentang peran ivermectin dalam pengobatan COVID-19, ujar penasihat itu menambahkan. Meskipun obat tersebut telah disetujui untuk digunakan dengan COVID-19 di beberapa negara di Amerika Latin, para ilmuwan di seluruh dunia terus memperingatkan bahwa belum ada bukti yang mendukungnya.
Sayangnya, ketika lembaga kesehatan menyatakan bahwa mereka belum menyetujui obat tertentu untuk pengobatan COVID-19, beberapa kelompok tidak melihat ini sebagai lembaga kesehatan yang melakukan uji tuntas untuk memastikan hanya pengobatan yang aman dan efektif yang menjangkau masyarakat. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa bukti keefektifan obat itu sengaja disembunyikan dari publik. Mereka melihat lembaga kesehatan dan ilmuwan sebagai bagian dari konspirasi. Di seluruh media sosial, ada kelompok seperti Manitoba Ivermectin Alliance, yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan ivermectin dengan COVID-19. Di satu sisi, terdapat vaksin, yang bisa dibilang sebagai vaksin yang paling banyak dipelajari dalam sejarah manusia. Kami memiliki ratusan juta titik data yang menunjukkan kemanjuran dan profil keamanan yang sangat menakjubkan, ujar Timothy Caulfield, pakar kebijakan kesehatan masyarakat.